Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melaksanakan MPLS hari kedua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, dan semoga acara ini lancar, tidak ada gangguan apa-apa, ya, dan kalian bisa mengerjakan tugas-tugasnya juga sampai dengan selesai. Ya. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi hari ini adalah untuk saya materi ketatausahaan. Mungkin kalian pernah mendengar istilah TU. Ya. TU itu adalah singkatan dari tata usaha. Mungkin di SD atau di MI kalian pun ada TU-nya. Karena pasti setiap lembaga itu memiliki ketatausahaan. Karena semua operasional lembaga itu ya ada di ketatausahaan. Ruhnya lembaga itu juga ada di ketatausahaan. Ya. Jadi setiap lembaga pasti punya TU. Oke, untuk lembaga SMP Ar-Rahman tersendiri ya punya TU-nya. Ya. TU, dan saya adalah sebagai kepala tata usahanya. Mari kita lihat slide tayangan saya ini. Ketatausahaan SMP Ar-Rahman. Ini foto saya, ya. Nama saya Ahmad Humaini. Ya. Ketatausahaan itu dibagi dalam berbagai bidang. Nah, secara garis besarnya nanti ada 2 bidang. Ada bidang administrasi dan nanti ada bidang keuangan. Nah, untuk bidang administrasi nanti ada beberapa orang yang menangani. Nah, di sini saya perkenalkan nama orang-orangnya, ya. Jadi kalau kalian perlu mau apa dengan tata usaha, nah nanti ketemu dengan bidangnya, ya. Walaupun pada intinya semua membidangi, tapi ada yang dikhususkan, ya. Yang pertama adalah bidang administrasi, ini adalah pendataan biodata siswa. Nah, pendataan biodata siswa ini adalah meliputi biodata kalian, terutama calon siswa, ya, seperti kalian. Kalian yang udah menyerahkan formulir maupun mungkin ada juga yang belum. Nah, nanti urusannya adalah dengan kedua petugas ini, namanya Ibu Citra dan Pak Nopal. Jadi kalau mereka nanti menghubungi kalian, baik itu secara online mungkin via WA, atau nanti kalau sudah masuk ke kelas, datang ke kelas kalian, ya, menagih biodata, dan memang tugas mereka. Nah, dan kami pun menuntut biodata yang diberikan itu adalah biodata sesungguhnya, ya, yang sebenarnya, ya. Kalian dia tidak mengadakan, ya. Yang kedua adalah surat menyurat. Nah, kalau kalian butuh surat menyurat, ya mereka yang nanti yang akan menangani, terutama Ibu Cita nanti yang menangani, ya. Misalkan saya pengen membuat surat keterangan belajar, ya. Saya pengen membuat surat apa gitu, ya, keterangan mau lomba misalkan. Nah, silakan menghubungi Ibu Citra. Yang ketiga, mereka juga menangani arsip dokumen sekolah. Setiap siswa itu punya dokumen, baik itu ketika masuk maupun nanti ketika keluar dari SMP Ar-Rahman. Nah, mereka yang mengurus, ya. Arsip itu adalah dokumen yang diarsipkan, yang artinya diamankan, ya. Ketika suatu saat dibutuhkan, maka tinggal dibuka dokumen tersebut. Yang keempat nih adalah mereka menangani juga bidang KIP. KIP itu apa sih? KIP itu Kartu Indonesia Pintar, program pemerintah. Ya, bagi yang punya KIP, nah saya sarankan memberikan langsung kepada petugas ini. Walaupun misalkan di map PPDB kemarin kalian sudah melampirkan, nggak apa-apa kalian menyerahkan lagi. Terus menanyakan, ya nggak apa-apa. Misalkan apakah udah masuk ke Dapodik? Nah, kenapa? Karena nanti kalau sudah dimasukkan ke Dapodik, yang tadinya biasa mendapatkan dana KIP,
insya Allah akan lanjut dapat. Tapi ini kita tidak menjamin ya masalah KIP ini. Dan kita pun tidak menerbitkan buat yang belum punya KIP. Paling pihak sekolah itu hanya mengusulkan. Jadi kalau kalian nggak punya KIP, kebetulan kalian berasal dari keluarga yang kurang mampu, nah tinggal bikin surat keterangan nggak mampunya. Nanti diserahkan kepada petugas ini, nanti diusulkan lewat Dapodi. Nah, masalah dapat atau tidaknya, berhasil atau tidaknya, nah ini yang kita tidak bisa jamin, ya. Jadi untuk KIP ini sangat penting karena banyak yang suka menanyakan. Oleh karena itu, untuk KIP ini saya menuntut peran aktif dari adik-adik kalian atau orang tua kalian. Yang berikutnya adalah mereka menangani rapot dan ijazah. Kalian pasti nanti punya rapot di SMP ini, ya. Nah, mereka yang menangani. Ketika lulus, ketika masuk perlu fotokopi ijazah, ketika lulus nanti perlu ijazah, mereka juga menangani. Nah, ini petugasnya namanya Ibu Citra dan Pak Nopal. Yang selanjutnya masih di bidang administrasi juga, ya. Ini kedua petugas ini namanya Ibu Nida, yang sebelah kiri dan sebelah kanan namanya Ibu Alu. Mereka tugasnya adalah melakukan pencatatan dokumen sekolah. Apa sih dokumen sekolah? Banyak, ya. Contohnya buku induk, kelaper, leger, inventaris, buku mutasi dan lain-lain. Nah, kita ambil contoh buku induk. Apa sih buku induk itu? Nah, buku induk itu adalah buku yang mencatat semua tentang kamu selama sekolah di SMP Ar-Rahman. Dari foto mas ketika masuk sampai nanti foto ketika kamu keluar dari SMP Ar-Rahman ada di situ. Ya, biodata, nilai-nilai pelajaran yang pernah kamu dapatkan di SMP Ar-Rahman nanti dituliskan di buku induk. Ya, jadi ketika kalian lulus, ya, ketika kembali lagi ke sekolah pengen melihat buku induk data kalian, nah ada di buku induk nanti, ya. Yang kedua, membuat administrasi kepegawaian petugas mereka. Karena kepegawaian di sini maksudnya adalah guru dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, membuat administrasi bendahara. Artinya mereka nanti yang membantu bendahara dalam peng-SPJ-an. Yang keempat, pelayanan umum. Maksud pelayanan umum ini adalah ya apa saja di bidang keTU-an mereka melayani. Contoh, ada datang ke sekolah mau menanyakan apa. Nah, biasanya orang tua itu datangnya ke TU dulu, nanti mereka yang melayani, ya. Tidak mereka saja berdua, nanti TU yang lain pun akan melayani. Nah, ini dimaksud dengan pelayanan umum, ya. Oke, saya ulang. Nama petugasnya ini Ibu Nida dan Ibu Alu. Nah, berikutnya adalah tata usaha bidang keuangan, ya. Administrasi keuangan. Nah, untuk SMP Ar-Rahman ini keuangannya sentral dengan yayasan. Artinya satu pintu untuk semua unit. Jadi tidak hanya SMP Ar-Rahman saja mereka melayani, tapi dari unit-unit yang lain pun sama. Jadi untuk petugas keuangan sebenarnya banyak. Nah, di sini saya contohkan dua saja, namanya Ibu Nuni dan Ibu Carmila. Karena mereka yang di SK-kan dari SMP Ar-Rahman. Tugasnya apa? Mereka menerima pembayaran keuangan, ya, resmi. Ya, mereka mencatatnya, ya, dan nanti mengeluarkan bukti pembayaran. Jadi gini, kalau kalian melakukan pembayaran, nah setelah kalian memberikan uang, apa yang kalian dapatkan? Nah, yang kalian dapatkan adalah ada namanya bukti bayar, yaitu kwitansi. Kalau kalian bayaran tidak mendapatkan kwitansi, maka kalian berhak untuk menagihnya. Kenapa? Karena kwitansi itu sangat diperlukan sebagai bukti bayar. Jadi jangan sekali-kali, Bu, saya bayaran terus langsung pergi. Tunggu dulu sampai transaksinya kwitansinya keluar. Ya, sampai kwitansinya ada. Ya, jangan pakai modal asal percaya. Gitu ya. Kita harus punya bukti otentiknya, ya. Nah, jadi saya ulang, untuk segala jenis pembayaran, ya, itu harus ada kwitansinya.
Ya, kalau pembayaran resmi pasti kwitansinya komputer. Nah, ya. Jadi kalau dikasih kwitansi manual, tar dulu. Lihat dulu kondisinya. Kalau memang sedang mati lampu, ada kendala teknis, boleh pakai kwitansi manual. Tapi kalau tidak ada kendala, maka wajib pakai kwitansi yang di-print dari komputer, ya. Dan kwitansi ini tolong dijaga, artinya diamankan. Jangan sampai hilang atau rusak karena suatu saat nanti dibutuhkan, ya. Ini adalah tata usaha bagian keuangan. Nah, berikutnya ini staf umum, ya. Ini namanya Pak Haris. Nanti pasti kalian nyari-nyari nih, ya. Dia yang ditugaskan untuk menangani seragam. Nah, siswa baru itu biasanya nanti dibagikan seragam sekitar bulan Agustus atau September kalau udah masuk, ya. Tapi dalam kondisi ini saya belum menjamin. Nah, Pak Haris ini nanti yang menangani masalah seragam. Karena seragam yang kamu dapatkan itu ada 3 misalnya, ya. Yang pertama adalah baju batik, bajunya saja baju batik. Yang kedua adalah baju koko atau baju muslim, atasannya saja. Dan yang ketiga adalah seragam olahraga 1 set, atas dan bawah. Yang kedua adalah kartu pelajar. Nah, kartu pelajar pun nanti kalian harus memiliki, ya. Nanti yang menangani Pak Haris. Kalau kalian kartu pelajarnya hilang, kartu pelajarnya salah, silakan hubungi Pak Haris. Yang ketiga buku teks. Nah, buku teks pun sama nih Pak Haris yang menangani. Jadi kalau kalian belum nerima nih, kan sebagian udah nerima nih, udah ngambil buku teks di sekolah. Nah, kalian mau ngambil, nah silakan ke Pak Haris. Mengembalikannya juga nanti ke Pak Haris. Dan tugas yang lainnya adalah kurir. Yang berikutnya petugas kebersihan dan akomodasi. Nah, jika kalian di kelas ada kendala, ada alat yang rusak, meja yang rusak, ya silahkan hubungi petugas kebersihan dan akomodasi. Tapi kalau di kelas kebersihan bukan oleh petugas ini, ya. Kalau kelas itu adalah ditangani oleh masing-masing piket. Jadi setiap harinya itu nanti bagian kesiswaan akan kontrol, ya, mengontrol kelas yang kotor. Nah, ini yang bersihkan bukan petugas kebersihan sekolah, tapi yang membersihkan adalah piket dari kelas kalian. Jadi kalau petugas kebersihan di sini maksudnya membersihkan lingkungannya saja luar, seperti lapangan, ya, kemudian kantor, tidak untuk kelas. Jadi kalau kalian butuhnya mungkin di bidang akomodasinya, meja rusak, bangku nggak punya, apa nggak ada, hilang, ada yang pinjam, nah silahkan menghubungi Pak Sanusi. Nah, di sini juga saya akan menyampaikan beberapa dokumen penting, ya. Setiap siswa itu pasti punya dokumen masing-masing. Nah, ya, tolong dijaga nih, karena ini adalah dokumen penting. Yang pertama adalah buku rapot. Nah, mungkin buku rapot kalian itu adalah merekam selama kalian belajar selama 6 tahun di SD atau di MI. Ada yang 1 rapot, mungkin ada yang lebih dari 1 yang kalau pernah pindah-pindah. Nah, di rapat itu kan tercantum nilai kalian tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 sampai lulus. Nah, ini kalau hilang, kalau rusak sangat sayang sekali. Jadi seolah-olah selama kita belajar 6 tahun itu hilang juga. Jadi kita terasa sia-sia walaupun ijazahnya ada sama. Apalagi kalau ijazahnya ikut-ikutan hilang, ya. Jadi kita nggak punya kenangan sama sekali, ya. Kau pernah lulus SD, pernah ada rapotnya, ada ijazahnya, nggak ada. Wah, itu udah nggak ada bukti, ya. Nggak ada bukti bahwa kita pernah sekolah. Yang kedua adalah piagam penghargaan. Ya, piagam penghargaan ini ya macam-macam. Nah, dari kejuaraan, ikut serta dalam hal kegiatan apapun, ini dia tolong disimpan dengan rapi. Yang ketiga adalah ijazah. Nah, ijazah ini adalah bukti kalian selesai belajar dari suatu jenjang. Contohnya adalah jenjang SD. Nah, kalian nanti mendapatkan ijazah, walaupun sekarang mungkin belum keluar, tapi akan mendapatkan ijazah. Nah, ketika kalian nerima ijazah, tolong dicek. Jangan langsung tanda tangan pergi, ya, meninggalkan sekolah. Tapi dicek dulu biodatanya, benar nggak atau salah, ya. Seandainya pun nggak ada salah, langsung dilaporkan. Kenapa? Karena kalau langsung ditangani, langsung dilaporkan, biasa nanti diganti dengan yang baru.
Tapi kalau kita membuat laporannya udah berapa bulan, udah sekian lama, baru laporan Pak ini jasanya ada yang salah. Nah, biasanya diperbaikinya dengan surat keterangan saja, ya. Jadi kurang kuat. Jadi lebih kuat itu kalau ketika kita nerima ijazah ada yang salah, laporkan, diganti dengan yang baru itu lebih bagus, ya, daripada dilampirkan dengan surat keterangan. Yang keempat, NISN. Nah, semua siswa pasti harus punya NISN. Apa NISN itu? NISN itu adalah nomor induk siswa nasional. Jadi kalian selama jadi siswa itu tercatat di pemerintah, di pusat itu, ya, ada database-nya. Nah, query-nya itu adalah NISN. Ya, kalau di sekolah namanya NIS, nomor induk sekolah. Tapi kalau skala nasional namanya NISN. Yang kelima NIK. NIK ini ada di mana? Adanya di kartu keluarga. Nah, nanti kalian cek nama kalian ada nggak di kartu keluarga kalian. Kalau nggak ada, pertanyakan sama bapak ibu kalian, orang tua. Ya, kalau nggak ada, tapi insya Allah pasti ada. Nah, di situ ada NIK. Nah, setiap warga negara Indonesia pasti ada NIK. Apa NIK itu? Nomor induk kependudukan. Ya, tuh, nanti kalian kalau udah punya KTP baru terbit NIK-nya di KTP. Kalau sekarang ini NIK-nya masih ada di kartu keluarga. Yang keenam nih ada yang kurang. Yang keenam adalah akte kelahiran. Ya, ini sama dokumen penting juga. Jadi kalau kalian punya akte, titip sama ibu bapak kalian, dijaga dengan baik-baik, jangan sampai atau rusak. Ya, itu dokumen-dokumen penting sejelasnya. Banyak lagi dokumen penting ya, tapi ini yang sebagian besarnya ada 6. Ini adalah contoh ijazah. Ijazah SD ini seperti ini warna merah biasanya kalau SD. Ya, kalau MI mungkin apa ya sama kali ya. Nah kan di situ ada titik-titik tuh ya. Nah, biasa ada nama, ada tempat tanggal lahir, nomor induk, nasional, nama orang tua, asal sekolah. Nah, semuanya dicek ya. Sama semuanya dicek. Nilai-nilai kalian juga jangan sampai depan dengan belakang nanti nilai datanya beda. Ya, di depannya si A, di belakang datanya si B. Kan ini 2 halaman nih, halaman depan, halaman belakang ya. Jadi saya ulang lagi, tolong dicek. Kalaupun ada salah, langsung dilaporkan. Jangan ditulis sendiri. Apalagi kalau di tip X, ya. Jangan tuh ya. Ini namanya apa? Contoh dari ijazah. Yang berikutnya adalah contoh dari kartu keluarga. Nah, ini namanya kartu keluarga seperti ini. Ada bacaan kartu keluarga. Nah, kalau keluarga kalian belum punya kartu keluarga, harus segera diurus. Apalagi sekarang ini namanya KTP, ya, KTP elektronik, ya. Jadi udah kerekam secara elektronik. Nah, jadi kalau kalian belum punya kartu keluarga, segera diurus, ya. Diperiksa nama kalian ada apa tidak di situ. Udah betul pun biodatanya. Sama seperti tadi ijazah, ini pun sama, datanya dicek. Karena biodata di kartu keluarga, biodata di akte kelahiran, di ijazah itu harus sama. Jangan sampai berbeda ya. Sampai dengan ejaannya pun hurufnya harus sama. Ada Ahmad, ada Ahmad pakai C. Nah, ya jelas beda. Nanti kalau beda, dikiranya ijazahnya itu adalah aspal. Apa aspal itu? Asli tapi palsu. Jadi dokumennya asli, tapi dikiranya biodatanya palsu. Nah, ini jangan ya, jangan sampai terjadi ya. Jadi pandai-pandailah kalian menjaga dokumen sendiri, biodata sendiri, jangan terlalu menyerahkan kepada orang tua. Orang tua kalian itu anaknya bukan kalian doang, bukan satu doang. Pasti ada adik kalian, ya, ada kakak kalian, ya, ada juga mereka yang tidak bisa membaca, ya. Nah, kalian sudah mulai besar, sudah bisa membaca, sudah bisa menilai mana yang salah dan mana yang benar. Bantu orang tua kalian, ya, dengan membenarkan biodata kalau biodata kalian itu salah, ya. Mungkin itu saja dari saya materi ketatausahaan ya.
Mudah-mudahan kita bisa segera ketemu ya di lain waktu ya. Mudah-mudahan wabah corona ini cepat selesai ya. Cepat hilang dari muka bumi ini ya. Karena semuanya sudah kangen. Guru kangen kepada siswanya, siswa kangen kepada gurunya ya. Dan juga yang lain juga. Ada yang pekerjaan orang tuanya keganggu, yang tadinya kerjaannya lancar, jadi tidak lancar, yang tadinya bekerja, ada yang dirumahkan. Nah, kita berharap semoga wabah corona ini cepat selesai. Ya, walaupun kalian di rumah, ikuti pembelajaran jarak jauhnya ya. Istilahnya itu belajar dari rumah, BDR. Nanti kalian setiap harinya ada tugas yang harus dipelajari dan ada tugas yang harus dikerjakan, dilaporkan. Ya, karena kita kan nggak tatap muka, kalian mengerjakan apa tidak tahu, maka pasti setiap harinya ada yang harus dilaporkan, baik itu kehadiran maupun tugas. Ya, emang resikonya ya ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ya mungkin kita membutuhkan pertama HP. Mau nggak mau harus punya HP. Walaupun mau pinjam, mau punya sendiri, itu mah jadi atur. Ya. Yang kedua kita harus punya paket data. Nah paket datanya itu jangan buat chatting saja. Buat umum. Kenapa? Karena nanti kalian nonton video, buka YouTube, buka link. Ya. Nah, biar hemat bagaimana datanya? Nah, biar hemat, maka data itu jangan sampai digunakan untuk yang lain-lain. Misalkan di luar belajar, kamu gunakan untuk main game online atau nonton YouTube, misalkan yang tidak ada kaitannya dengan proses belajar mengajar. Jadi hemat-hematlah. Kasihan kita kepada orang tua kita yang sudah membiayai kita sekolah, ya kan? Yang memberikan kita HP, data dan lain-lainnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.